Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Mustari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Irman Maulati, SEAK MSA, yang judulnya Bentuk Infrastruktur Teknologi Informasi Terkini dan Komponen-komponennya. Yuk langsung saja simak materinya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada pengertian tentang teknologi informasi. Jadi, di era globalisasi, kemajuan dan perkembangan teknologi akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mengembangkan sistem di komputer dengan aplikasi pendukung sangat memudahkan semua pengguna untuk menggunakan proses apapun di komputer. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, komputer menjadi kerangka kerja karena menggunakan media pembelajaran dan komputer untuk dengan mudah melakukan proses yang dibutuhkan setiap pengguna. Definisi perangkat lunak maupun perangkat dan fungsi perangkat komputer. Perangkat lunak itu sendiri dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, dan dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak membutuhkan data atau fakta yang mengakses perintah untuk mengarahkan dan mengeksekusi dari perangkat keras dan mengubah data tersebut pada input. Komputer memproses fakta atau data menjadi informasi yang berguna untuk pengguna. Komputer digunakan untuk mengikatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Sebelum menjadi informasi, data diproses menggunakan perangkat lunak oleh perangkat keras yang berada di CPU. Software atau perangkat lunak adalah simbol program di komputer. Software adalah program yang berisi instruksi untuk mengelola data dalam perkembangannya. Tingkat pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat lunak mulai berubah dari yang seperti mesin, machine hasrat, menjadi seperti sifat manusia atau keinginan manusia. Selanjutnya ada pengertian tentang infrastruktur teknologi informasi. Menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Potter menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya, informasi perusahaan, penggunanya, dan manajemen yang lakukan. Teknologi informasi mencangkup infrastruktur teknologi informasi dan semua sistem informasi lain dalam perusahaan. Yang kedua, menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi informasi umum, menjelaskan teknologi yang mendukung manufaktur manusia, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dan yang ketiga, Asosiasi Teknologi Informasi Amerika mendefinisikan teknologi informasi adalah proses, memproses, penyimpanan, dan mendistribusi informasi. Informasi gambar, bahasa, teks, dan angka tentang mikroelektronik. Ini didasarkan pada kombinasi telekomunikasi dan komputer. Selanjutnya ada komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, platform. Perangkat keras komputer termasuk PC, desktop, notebook, komputer server, dan smartphone. Yang kedua, platform sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, dan daemon atau sistem operasi berjalan di latar belakang untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna teknologi informasi dan dapat menjalankan program aplikasi. Produsen sistem operasi termasuk Linux, Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, Unix HP, Unix Sun, Android untuk smartphone, iOS iPhone. Dan yang ketiga, platform perangkat lunak komputer. Perangkat lunak mengumpulkan, proses, dan menyajikan data, mendukung
berjalannya organisasi. Perusahaan yang mengimplementasikan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memiliki fungsi sistem yang ingin digunakan, kemudian petakan proses bisnis ke proses bisnis yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam perangkat lunak. Beberapa penyediaan perangkat lunak untuk aplikasi perusahaan tersebut SAP, Oracle, Microsoft, dan banyak lagi. Keempat, platform jaringan atau telekomunikasi. Platform jaringan, data, dan telekomunikasi biasanya menyediakan layanan data, telekomunikasi, koneksi suara, dan data, jaringan area luas, layanan, dan akses nirkabel internet, AT, dan untuk penyediaan layanan telekom dan datacom-T, Disco, Alcatel-Lucent, Nortel, Juniper. Dan yang kelima, platform internet. Platform internet harus terhubung ke infrastruktur jaringan perusahaan, perangkat keras, dan perangkat lunak secara keseluruhan. Tersedia perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang mendukung situs web perusahaan yang mencakup web host teknologi. Teman-teman, itulah tadi presentasi singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.